Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdan Hamam Mutawakil dari kelas 11 MIA 2. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah organ-organ sistem pernafasan pada manusia. Sebelum mengetahui cara kerja sistem pernafasan pada manusia, mari kenal lebih dahulu organ-organ yang berperan dalam sistem ini. Salah satu sistem dari sistem pernafasan pada manusia yaitu ada namanya sistem respirasi. Sistem respirasi adalah sistem pernafasan yang menghasilkan energi, sedangkan pernafasan adalah sistem pertukaran gas yang menghasilkan O2 dan CO2. Sistem pernafasan manusia terbagi menjadi dua, yaitu sistem pernafasan bagian atas dan bagian bawah. Berikut ini saya akan menjelaskan beberapa sistem pernafasan yang ada pada manusia. Pertama, ada sistem pernapasan bagian atas. Ada beberapa organ di dalam sistem pernapasan bagian atas. Salah satu dari sistem pernafasan bagian atas ada rongga hidung. Rongga hidung terdiri atas selaput lendir dan rambut halus yang berfungsinya sama-sama untuk menyaring partikel debu dan juga kotoran-kotoran yang ada pada hidung yang masuk ke hidung. Selanjutnya itu ada sinus, yaitu rongga berisi udara di sepanjang sisi hidung yang berperan untuk mengatur suhu dan kelembapan udara yang dihirup. Selanjutnya itu ada faring. Faring berfungsi untuk menyalurkan udara yang masuk dari hidung atau mulut guna diteruskan ke trakea. Selanjutnya ada laring, yaitu ruang kecil sebelum trakea yang berisi pita suara. Sistem pernafasan bagian bawah. Beberapa organ dalam sistem pernafasan bagian bawah itu meliputi trakea. Jadi kita sekarang sudah masuk ke sistem pernafasan bagian bawah. Itu salah satunya adalah trakea. Trakea yaitu jalan napas utama menuju paru-paru yang terletak di bawah laring. Selanjutnya ada bronkus, cabang dari trakea yang berfungsi untuk meneruskan udara ke paru-paru, dan cabang terkecilnya dikenal dengan bronkiolus. Selanjutnya ada paru-paru. Paru-paru terdiri dari jutaan alveolus yang menerima udara dari bronkiolus dan bertugas sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya ada diafragma, yaitu otot pernapasan utama yang dapat berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian sehingga membuat udara dapat masuk dan keluar dari paru-paru. Cara kerja sistem pernafasan pada manusia melibatkan semua organ pernafasan. Organ-organ ini bekerja sama untuk membantu tubuh dalam pertukaran gas antara paru-paru dan pembuluh darah yang kemudian akan disalurkan ke seluruh bagian tubuh atau diembuskan ke udara. Kali ini saya juga akan menjelaskan cara kerja sistem pernafasan pada manusia. Berikut penjelasannya. Ketika kita menarik nafas atau inhalasi, diafragma dan otot-otot di antara ruang rusuk akan berkontraksi dan meluaskan rongga dada sehingga paru-paru bisa mengembang dan terisi udara. Udara masuk lewat hidung dan mulut, kemudian melewati proses penyaringan. Penyaringan partikel kecil oleh rambut hidung lalu menuju ke trakea atau batang tenggorokan. Udara dari trakea masuk ke paru-paru melewati saluran pernafasan yang disebut dengan bronkus dan bronkiolus, kemudian berujung di alveolus. Ketika udara mencapai alveolus, terjadi proses pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Pada pembuluh darah kecil bernama kapiler, oksigen masuk ke dalam kapiler, kemudian menumpang sel darah merah menuju ke jantung untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Di saat yang bersamaan, karbon dioksida masuk dari kapiler ke rongga paru. Setelah pertukaran oksigen dan karbon dioksida selesai, otot diafragma dan tulang rusuk kembali rileks dan rongga dada kembali seperti semula. Udara yang mengandung karbon dioksida pun terdorong dari alveolus menuju ke bronkiolus. Bronkus
trakea sehingga keluar melalui hidung. Selain berperan dalam pertukaran udara dan gas, sistem pernafasan juga dapat menyaring dan menghantarkan dan melembabkan udara yang dihirup serta berperan dalam proses berbicara dan penciuman. Sistem pernafasan pada manusia memang tampak seperti hal yang sederhana, namun itu sangat penting dan sangat berguna bagi kita. Dan juga ada beberapa penyakit yang disebabkan oleh sistem yang ada pada pernafasan. Salah satunya ada seperti asma atau ada TBC atau ada kanker paru-paru yang disebabkan yang ada pada pernapasan. Contohnya seperti asma. Asma itu sudah sangat umum kita temukan. Sebenarnya ada banyak faktor yang dapat menyebabkan asma. Salah satu faktornya adalah faktor keturunan. Selanjutnya juga ada juga seperti kanker paru-paru. Kanker paru-paru itu disebabkan gara-gara kebanyakan menghirup asap atau rokok atau segala jenis peralatan yang menghasilkan asap yang dapat membahayakan paru-paru. Dan banyak lagi jenis-jenis penyakit yang ada pada paru-paru yang dapat membahayakan kita. Oleh karena itu, kita harus bisa menjaga sistem pernapasan kita dan cara-cara kita tidak hanya dari luar, melainkan juga kita menjaga dari dalam. Kita juga dari luar kita harus menghindari beberapa jenis makanan-makanan ataupun apapun yang berpengaruh dan dapat membuat penyakit yang berbahaya kepada sistem pernafasan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian semua, kepada hari ini semua. Mungkin ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.